Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menyimpulkan isi teks eksposisi artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang dibaca. Sebelum pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang kita pelajari dapat kita terima dengan mudah. Berdoa dimulai. Selesai. Dan untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, di sini saya memberikan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa. Ini ada 7 pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa. Apa yang dimaksud dengan paragraf induktif? Dan untuk IPK pada KD 4.5 yaitu pertama, mendata pokok-pokok isi teks eksposisi, kedua, menentukan pokok-pokok isi teks eksposisi, dan yang ketiga, membuat peta konsep pokok-pokok isi teks eksposisi, dan yang keempat, menyimpulkan teks eksposisi yang dibaca. Adapun tujuan pembelajaran pada KD 4.5 ini diharapkan siswa mampu menyimpulkan isi teks eksposisi yang berupa artikel ilmiah populer dari surat kabar dan majalah berdasarkan gagasan-gagasan yang dibaca. Dan untuk alur pemanfaatan media pembelajaran PPT yang saya gunakan pada pembelajaran kali ini, pertama, guru menyampaikan materi melalui PPT dan siswa diminta untuk mendengarkan. Kedua, selesai menjelaskan, guru meminta siswa untuk membaca teks eksposisi yang ada di buku bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, kemudian guru memberikan tugas kepada siswa untuk menyimpulkan teks eksposisi tersebut. Dan yang keempat, kemudian hasil kerja siswa dikirim melalui Google Form yang telah disediakan guru. Adapun materi pada pembelajaran kali ini, gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks. Gagasan umum adalah, atau ide pokok adalah, gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Keberadaan gagasan umum suatu teks dapat diketahui setelah membaca teks secara keseluruhan. Jadi untuk mengetahui gagasan umum dari paragraf atau kalimat, kita harus membaca kalimat teks eksposisi tersebut secara keseluruhan. Gagasan umum juga disertai gagasan-gagasan khusus atau kalimat penjelas. Adapun untuk jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya ada 3, yaitu paragraf induktif, paragraf deduktif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan umumnya terdapat di awal paragraf, dan paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Dan untuk paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal kalimat dan di akhir kalimat. Di sini contoh bisa kalian siswa lihat pada halaman 68 buku bahasa Indonesia. Yang termasuk gagasan umum adalah kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab dari rusaknya jalan dan banjir. Adapun untuk gagasan khususnya, di situ ada 3 gagasan khusus Dan contoh yang kedua bisa kalian lihat. Di situ kita diminta untuk menentukan gagasan umumnya. Jadi, gagasan umum dari kalimat tersebut adalah nilai ekspor produk pertanian menurun. Dan untuk contoh yang ketiga, sama, kita juga diminta untuk menentukan gagasan umumnya. Pada kalimat tersebut, gagasan umumnya adalah perpustakaan terasa bersih, teratur, dan menyenangkan. Dan contoh untuk paragraf deduktif, induktif, campuran dapat kalian lihat pada buku bahasa Indonesia halaman 72 dan 73. Adapun yang termasuk paragraf deduktif pada kalimat tersebut adalah industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik
yang memproduksi beraneka barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Paragraf induktif pada kalimat tersebut. Fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Dan untuk contoh paragraf campuran ada dua, yang di awal kalimat dan di akhir kalimat, yaitu yang di awal, saya berkeyakinan kalau Indonesia memfokuskan diri pada sektor agrobisnis, tidak ada negara lain yang mampu menandingi kita. Dan kalimat terakhir, apabila sektor ini sudah berjalan dengan baik, tidak mustahil negara kita akan menjadi salah satu negara yang ekonominya tertangguh di dunia. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, di sini saya akan memberikan soal latihan. Ada 3 yang dapat siswa kerjakan. Yang pertama, soalnya adalah dari kalimat tersebut, siswa bisa mengetahui, siswa diminta untuk mencari gagasan utama dari paragraf tersebut. Dan untuk soal yang kedua, siswa diminta untuk menentukan kalimat penjelas yang tepat untuk melengkapi kalimat utamanya. Dan yang ketiga, siswa diminta untuk menentukan ide pokok yang tidak mendukung dari kalimat tersebut. Dari 5 kalimat tersebut, tentukan ide pokok yang tidak mendukung. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Kesimpulan dari materi ini adalah rangkaian gagasan dalam teks eksposisi ada 2, yaitu gagasan umum dan gagasan khusus. Gagasan umum adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Di sini jenis-jenis paragraf ada 3, yaitu paragraf induktif, deduktif, dan paragraf campuran. Dan untuk tugas siswa, di sini saya memberikan tugas kelompok yang dibagi menjadi 5 kelompok. Di sini kan 25 siswa, jadi satu kelompok 5 siswa, 5 orang. Kalian bisa mencari teks eksposisi di artikel, internet, atau majalah, atau di buku bahasa Indonesia kalian bisa. Kalian tentukan paragraf, jenis paragrafnya, gagasan umumnya apa, dan kesimpulan dari teks eksposisi yang kalian temukan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan saya dalam menyampaikan materi. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa. Selesai. Terima kasih saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.